Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana saat ini paling pas kita membicarakan tentang peradaban Islam, Ayahanda. Saya ingin tahu sejatinya dalam Islam punya pedoman apa yang disebut peradaban yang benar dan maju yang diharapkan oleh Islam? Ya, tentu peradaban, civilization, at-tamaddun dalam bahasa Arab yang ditampilkan oleh umat Islam dan yang juga ya disebarkan ke dunia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang pernah juga ya dicontohkan dalam sejarah Islam seperti zaman Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah ya, membangun Yathrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Dari sudut nama ya kota baru ini Al-Madinah, kota, itu masyarakat modern, masyarakat perkotaan, Al-Munawwarah yang mencerahkan, yang enlightening city. Dan di sana ya terbangun Al-Ummah. Ya. Sebelumnya masyarakat Arab ya, terkotak-kotak dalam kekabilahan, kinship, clanship, kabilah ini, kabilah itu. Sehingga ya terdapat ya semacam persengketaan, rivalitas di antara Rasulullah lewat wahyu ya, mempersatukannya, jadilah al-ummah al-islamiyah atas dasar kesamaan keyakinan keagamaan. Ya, selain nanti ya, al-ummah al-islamiyah itu adalah khairu ummah, umat yang terbaik, dan juga menjadi ummatan wasata, umat tengahan. Nah, al-ummah itu ya antara lain kriterianya sangat menekankan dan mengedepankan persamaan. Al-musawah. Bahwa manusia ini sama al-musawah, egalitarianisme. Ini prinsip Islam yang pertama. Yang kedua, di situ ada al-adalah, keadilan. Maka keadilan yang diberlakukan untuk semua, bukan untuk kabilahku, kelompokku saja ya. Dalam Al-Quran, ya, janganlah kebencianmu terhadap orang lain membuatmu untuk tidak berlaku adil. Ya. Termasuk terhadap keluarga diri sendiri, diberlakukan keadilan. Jangan ada ya karena keluarga sendiri, anak sendiri, dianak emaskan, dibela-bela, diperjuangkan. Al-adalah. Nah, yang ketiga itu asyura. Musyawarah dalam bahasa Indonesia. Dalam kehidupan bersama, kolektif, dalam sebuah masyarakat, apalagi umat, apalagi bangsa, perlu ada asyura untuk tujuan bersama, untuk kepentingan bersama, musyawarahkan. Tidak boleh, tidak baik secara sepihak untuk diajukan. Inilah prinsip-prinsip Islam, ya. Dan inilah yang menjadi landasan peradaban Islam yang pernah muncul dalam sejarah zaman Nabi Muhammad SAW, di abad-abad pertengahan, abad ke-9, ke-11 Masehi, umat Islam luar biasa ya, mengedepankan persatuan, kesatuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan banyak kira-kira manifestasi lain, pengejawantahan lain dari umat Islam. Namun setelah itu dunia Islam, peradaban Islam terjatuh ke dalam kemunduran. Ya, hingga sekarang ini belum bisa bangkit lagi. Ya Allah. Maka muncullah buku Syakib Arsalan, Tun Mahathir Muhammad yang pernah menerima ya siswa kelas 12 SMA di Amalela ketika edu trip ke Malaysia dulu 3 jam katanya, menyampaikan ya, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sementara umat-umat lain maju? Syakib Arsalan dalam bukunya yang berjudul tadi itu menjelaskan antara lain tidak ada kesatuan, persatuan, terjadi perpecahan karena umat Islam tidak memahami agamanya sendiri. Ini tentu jawaban yang sangat sentral sekali, dan oleh karena itulah kalau ingin membangkitkan peradaban Islam,
tiada lain apa yang pernah ditampilkan, dipraktekkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa kejayaan Islam, atau apa yang disampaikan oleh para tokoh, para pemikir tadi itu harus dikedepankan lagi, maka tidak mustahil, bahkan harus ya, kejayaan peradaban Islam harus dibangkitkan. Inilah tugas tanggung jawab dari generasi penerus. Rob, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, anak-anak muda kita terserang westernisasi sehingga itu mengakibatkan kemunduran dalam Islam. Jadi mengapa anak-anak atau anak-anak muda kita sekarang tertarik terhadap westernisasi ketimbang Islam itu sendiri? Sebenarnya tidak selalu salah ya. Kita mengacu, kemudian memperhatikan, bahkan mengambil kemajuan dari pihak-pihak lain, dari bangsa-bangsa lain termasuk Barat. Karena harus kita akui ya, bangsa Barat mengalami kemajuan sejak zaman Renaissance, ya. Kebangkitan yang menurut sejarah sebagian juga karena mereka mengikuti peradaban Islam. Banyak literatur, buku-buku dari ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mereka bawa ke Barat, mereka kaji dan mereka kembangkan. Seperti halnya juga ya, orang Islam ya, sebelum abad ke-9 membaca buku-buku ilmuwan dan filosof Yunani, kemudian dia kembangkan gitu. Tidak selalu salah, memang akan menjadi salah kalau yang kita ikuti itu bertentangan dengan Islam. Nah, salah satunya ya peradaban Barat, termasuk paradigma keilmuannya ya tidak semua, tapi ada yang bertolak dari humanisme liberal. Yaitu kemanusiaan yang bebas ya. Manusia itu bebas. Sementara kalau agama Islam, Kristen ya, Yahudi, Hindu, Buddha itu ada keyakinan. Islam khususnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi mengapa banyak dari kita termasuk generasi muda ya, termasuk dunia pendidikan kita kan berkiblat ke Barat, teori-teori yang dikembangkan oleh Barat itu ya karena kita silau, terpukau dengan kemajuan mereka, tanpa berpikir bahwa kemajuan mereka itu juga karena mengikuti dunia Islam dulu, ya. Walaupun ya tidak selalu mengembangkan hal yang sama gitu. Itu jawaban mengapa, dan juga disebabkan karena itulah yang kemudian dipelajari, masuk ke dalam sistem pendidikan, masuk ke dalam kurikulum gitu. Nih ada pertanyaan video call. Jadi Islam ini kan agama rahmatan lil alamin, agama yang mengedepankan ilmu qabla amal. Dan dengan ilmu kita melihat bagaimana kejayaan Islam. Nah sekarang apa yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran? Ya sebenarnya jawaban dari Mbak Astri Ivo sekarang jadi ustadzah gitu. Mantan artis jadi ustadzah, ini anggota pengajian Orbit, ya sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Mengapa mundur ya? Karena mengabaikan ilmu. Ali bin Abi Thalib pernah berucap, dan pernah saya ucapkan juga di ruangan ini, ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, hendaklah menguasai ilmu pengetahuan, tentu dan teknologi. Dan memang secara historis ya, yang saya sering sebut tadi itu di abad keemasan Islam, abad ke-9 sampai ke-11 Masehi, umat Islam berjaya menjadi pemegang supremasi peradaban dunia. Apa yang menyebabkannya? Karena mereka menguasai ilmu, mengembangkan ilmu yang dipelajari dari Yunani yang sudah maju sebelumnya. Tapi Yunani juga terpengaruh oleh peradaban-peradaban lain, ya, Cina, India, ya, Mesopotamia. Ya, oleh karena itu sejarah peradaban ini ya saling isi mengisi. Dan ketika umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, mereka berjaya
Itulah tadi lahir ungkapan al-ilmu qoblal amal. Jadi harus ilmu, kuasailah ilmu. Ilmu apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan agama kita. Walaupun ada yang berpendapat, ya bukan ilmu sebelum amal, al-ilmu qoblal amal. Ada lebih awal lagi, al-adab qoblal ilmi. Adab, akhlak sebelum ilmu. Maka al-adab qoblal ilmi, akhlak, adab sebelum ilmu, al-ilmu qoblal amal. Ya. Ini yang harus diterapkan dan menjadi prasyarat kalau kita ingin bangkit kembali. Kalau peradaban Islam ingin bangkit kembali, kita sudah memiliki pengalaman menjadi penguasa peradaban dunia dulu, sehingga kita punya yang disebut glorious past, masa lampau yang jaya. Kita punya Al-Quran, punya Al-Hadits, punya sejarah, maka ini harus dibangkitkan kembali, tapi harus juga tidak mengabaikan penguasaan ilmu. Ya. Maka di pesantren kita ini, ya, anak-anakku disiapkan untuk menjadi calon-calon ilmuwan muslim sejati. Pesantren, tapi harus menguasai IPA, maka Integrated Natural Sciences. Tidak hanya IPA, IPS, ilmu pengetahuan sosial, Integrated Social Sciences juga dipelajari untuk dikuasai, dikaitkan dengan Islam, dikaitkan dengan Al-Quran, ya, pelajaran keislaman tidak kalah dari sekolah-sekolah lain, bahkan sejak kelas 2 SMP tidak lagi berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, Tarikh Al-Hadar Al-Islamiyah, sejarah peradaban Islam. Ini dirancang untuk bisa melahirkan calon-calon ilmuwan, ya, Muslim pada masa yang akan datang yang akan menjadi eksponen, ya, pionir-pionir kebangkitan kembali peradaban Islam di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Fifi Afiliani, ana talibatus safit tasi'. Fi dhawi hadzal mawdu' awaddu an astafsira kaifa dauruna kal talaba aw kasyabab fi taqaddumi al hadarati al islamiyati. Ashkurukum ya abati. Ahsanti ya binti. Makasih anakku, nih siswa kelas 9 ya, masih SMP. Wah, bahasa Arabnya sudah bagus ya. Bertanya tadi tentang apa peran dari kami, ya, kita sebagai santri, pelajar, atau sebagai pemuda muslim, muslimah di dalam memajukan peradaban Islam. Ini penting sekali ya. Kalau ada anak muda bisa bertanya seperti ini, udah bagus ya. Karena banyak yang tidak mampu bertanya. Ya. Tentu peran dari pemuda, termasuk siswa, santri, atau juga mahasiswa di perguruan tinggi besar sekali. Karena generasi muda ini adalah penerus, ya, adalah pelangsung, pelopor, penyempurna peradaban Islam. Generasi-generasi tua seperti ayahanda, ini outgoing generation, pada waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka generasi muda harus merasa bertanggung jawab untuk kemajuan dan kebangkitan peradaban Islam. Tiada lain, peran itu harus dimulai dengan menyiapkan diri. Peradaban manusia masa depan itu, ya, pasti melibatkan kompetisi, ya, perlombaan, persaingan, kalau tidak bisa disebut demikian, dari bangsa-bangsa lain. Maka umat Islam ini harus punya kader yang siap bersaing dan bertanding, yang melengkapi diri dengan, ya, prasyarat kemajuan. Ini yang akan kita bahas ya pada episode setelah ini. Prasyarat kemajuan itu. Antara lain sudah banyak kita sebut tadi, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apalagi pada era seperti sekarang ini,
era disebut era informasi, terjadi revolusi IT, information technology, era digitalisasi. Orang sudah berpikir tentang AI, artificial intelligence, dan seterusnya itu. Maka yang pertama, kuasailah ilmu. Belajar ilmu apa saja. Ya, belajar ilmu agama penting sebagai bekal akhirat. Tapi jangan kemudian ilmu yang dipelajari itu untuk diri sendiri. Untuk keselamatan diri sendiri di akhirat. Kembangkanlah ilmu-ilmu lain yang bisa membawa ya, umat manusia lain ke arah kemajuan. Oh, itu adalah amal jariah. Tapi jangan tercerabut dari akar pengetahuan keislaman kita. Yang kedua, peran yang bisa dikembangkan itu karena masa depan ini meniscayakan kebersamaan, kolaborasi. Jadi perlu kolaborasi ya, sesama generasi muda. Santri PMI Damalela berkolaborasi dengan santri pesantren-pesantren lain di dalam maupun luar negeri. Kalau kita sudah internasional ya, ada santri-santri dari mancanegara berkolaborasi. Sehingga nanti ya, kebangkitan ini tidak hanya berskala nasional Indonesia, tapi juga berskala global untuk dunia ya, minimal untuk dunia Islam. Ya, Ayahanda, kita kan sudah terpuruk lama sekali ya, sudah berabad-abad setelah jatuh belum bangkit lagi. Nah, tentunya mungkin selain faktor dari umat Islam sendiri, mungkin juga ada faktor dari luar. Nah, itu bagaimana mengatasi ancaman dari luar tersebut? Iya, apa yang datang dari luar, faktor eksternal itu tidak selalu negatif. Bisa juga positif. Atau sebaliknya, tidak selalu positif. Bisa jadi negatif. Bahwa faktor dari luar membawa tantangan dan ancaman, threat, ya, terhadap kita, ya boleh jadi iya. Ya. Tapi kita harus siap untuk menghadapi tantangan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris, to transform challenges into opportunities. Bagaimana mengubah tantangan dari luar menjadi kesempatan, menjadi peluang. Inilah orang-orang cerdas. Nah, oleh karena itu, faktor eksternal bisa kita pertimbangkan, kita manfaatkan. Tapi kalau saya dengan pendekatan muhasabah, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksi, mawas diri. Kita harus kembangkan faktor internal dari diri kita sendiri. Tidak mungkin ada kebangkitan peradaban Islam kalau umat ini terjebak ke dalam pertikaian, perselisihan, apalagi permusuhan. Ya. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Tidak bisa kita bangkit dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi ya, kalau umat Islam tidak bersama-sama belajar dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Jadi apa yang harus menjadi peran dari generasi muda Muslim, tadi sudah saya sebutkan 1-2 faktor. Yang ketiga ini saya ingin tekankan ya, kolaborasi, kebersamaan dengan berbagai kalangan di dalam maupun di luar negeri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.